Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Komunikasi dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Di sini kami akan menampilkan video komunikasi intrapersonal. Untuk lebih jelasnya langsung saja simak video selanjutnya. Sebelum masuk ke dalam video, kami akan menjelaskan sedikit banyak mengenai komunikasi intrapersonal. Definisi komunikasi intrapersonal secara umum. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri, di mana tak hanya berperan sebagai komunikator, tetapi juga sebagai komunikan. Kemudian ada definisi komunikasi intrapersonal menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa komunikasi intrapersonal jika dilihat dari segi psikologis, komunikasi merupakan komunikasi pengelolaan informasi meliputi segi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kemudian ada Dictionary of Mass Communication dan Media Research menyebutkan jika komunikasi intrapribadi adalah percakapan yang terjadi dalam diri seseorang, dengan kata lain, pengirim dan penerima pesan merupakan seorang yang sama. Untuk selanjutnya, komunikasi intrapersonal menurut ahli yaitu Judy Pearson dan Paul Nelson. Beliau mengartikan jika komunikasi intrapersonal merupakan sebuah proses menggunakan pesan agar bisa menghasilkan makna dalam diri. Dan yang terakhir, menurut Jürgen Ras dan Gregory Bateson, mendefinisikan komunikasi intrapribadi merupakan bentuk khusus dari komunikasi intrapersonal, dan dialog adalah dasar dari semua percakapan. Lalu ada karakteristik komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu berfokus pengolahan informasi yang didapat seseorang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian terjadi ketika seorang individu sedang dalam keadaan ragu dan bingung, serta melibatkan alat indera, karena di dalam komunikasi intrapersonal akan terjadi proses penyimpanan informasi dan pemberian makna terhadap apa yang terjadi dalam diri seseorang. Kemudian yang terakhir ada dapat memberikan perubahan di dalam diri seseorang baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Menurut Potter dan Perry tahun 1997, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi intrapersonal seseorang. Antara lain yaitu A. Perkembangan, B. Nilai, C. Emosi, D. Latar belakang sosiokultural, E. Gender, F. Pengetahuan, dan yang terakhir lingkungan. Proses dan tahapan komunikasi intrapersonal. Menurut Rahmat tahun 2009, proses komunikasi intrapersonal melalui 4 tahapan, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan komunikasi intrapersonal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sensasi, kemampuan yang memiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah stimulus. Selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi, yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian atau attention, harapan atau expectation, motivasi atau motivation, dan ingatan. Kemudian ada memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli datang, stimuli itu direkam sadar atau tidak.
Kapasitas memori manusia diciptakan sangat besar, namun hanya sedikit orang yang mampu menggunakan memorinya sepenuhnya. Bahkan Einstein yang tercatat manusia paling jenius baru mengoperasikan 15% dari memorinya. Kemudian ada berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir, kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Saat berpikir, maka memerlukan penggunaan lambang, visual atau grafis. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Secara garis besar, terdapat dua macam cara berpikir. Yang pertama, berpikir autistik, dan yang kedua, berpikir realistis. Berpikir autistik contohnya seperti melamun, berhayal, dan berfantasi. Sedangkan berpikir realistis disebut juga sebagai berpikir nalar. Berpikir nalar ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, deduktif, yang kedua, induktif, dan yang ketiga, evaluatif. Berpikir deduktif ialah mengambil kesimpulan dari dua pernyataan yang dimulai dengan pernyataan umum. Sebaliknya, berpikir secara induktif ialah mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus dan kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Sedangkan berpikir evaluatif ialah berpikir kritis, menilai baik buruknya sesuatu. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi suatu gagasan, namun menilainya menurut kriteria tertentu. Saat itu adalah hari yang dingin di bulan Februari. Jarum jam menunjukkan angka 13, dan seseorang sedang duduk melamun sambil merebahkan kakinya. Seseorang itu bernama Melati. Melati adalah salah satu mahasiswi kebidanan tingkat 1. Ia baru saja pulang dari agenda di kampus yang cukup padat. Kemudian, terlintas di benak Melati untuk mengikuti tren yang sedang marak di media sosial, yaitu Skreto. Skreto adalah situs di mana siapapun bisa mengirim pesan pada si pembuat Skreto tanpa dikenali nama pengirimnya. Lalu ia mulai membagikan situs yang dibuatnya itu. Namun, tak disangka-sangka, ia mendapati berbagai macam pesan yang berisi hal-hal negatif tentang dirinya, dan itu cukup membekas di hati Melati. Si Melati ngepost SG nih, pede banget. Hah, dia punya link Skreto. Wah, harus dijulitin sih ini di grup. Sok kecakepan banget gak sih anaknya? Jelas. Aduh, ada orang sok kecakepan lagi buat Skreto nih. Gak bisa sih kalau dibiarin gitu. Ini apa-apaan sih si Melati? Gaya-gaya banget. Kalau buat skirto-skirtoan lagi, udah muka kayak zebra gitu, hitam putih. Ih, banget. Ih.
bosen nih. Musik itu Iya, apa nih si yang merasa paling cantik? Ya Allah. Gue kasih krito Kok banyak banget komen negatif sih? Emang iya ya? Aku seburuk apa yang mereka pikirin? Situ orang apa pulon sih tiap pindah tempat, pindah sifat. Emang aku orangnya gitu ya kok, komennya negatif-negatif semua. Terus aku harus gimana dong? Di Sekreto banyak banget hujatan. Mungkin mereka ngehujat aku gara-gara sifat aku yang jelek. Aku harus bisa introspeksi diri dan menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, agar hujatan itu semakin berkurang. Di balik orang yang merendahkanku dan menghinaku, aku sangat bersyukur karena di situ ada Tuhan yang sedang mengangkat derajatku dan aku percaya Tuhan Maha Adil. Hari ini ada beberapa orang yang mengirimkan komentar-komentar negatif kepadaku tanpa alasan apapun, dan bahkan mereka tidak tahu apa yang aku rasakan sekarang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu hamba berdoa meminta pertolongan. Hamba tidak tahu asal muasal musibah ini, ya Allah. Tuangkanlah kesabaran atas diri hamba dan kokohkanlah pendirian hamba. Dan tolonglah hamba terhadap orang-orang yang tidak menyukai hamba dikarenakan iri ataupun kesalahan hamba, ya Allah. Berilah petunjuk, ya Allah, atas semua musibah ini. Tunjukkanlah kebenaran-Mu, ya Allah. Jadikan diri hamba terus dibimbing ke jalan benar-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ujian adalah nikmat dari Tuhan untuk kebaikan diri sendiri. Sejak saat itu, Melati pun introspeksi dan berusaha memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Tak lupa, ia berdoa agar selalu sabar dan tabah ketika menghadapi cobaan. Aku berterima kasih kepada mereka yang menghinaku, membenciku, dan menyakitiku, sehingga aku bisa berusaha menjadi yang lebih baik. Sesuatu yang kita kerjakan, baik untuk kita, belum tentu baik untuk orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.